buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dengan baca Al-Fatihah bagi yang Muslim. Bagi Bapak Ibu yang beragama lainnya, silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu bisa mengisi polling yang akan muncul pada layar Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata masih ada yang belum. Baik. Sekiranya apakah Bapak Ibu masih baru pertama kali join nih? Mungkin boleh dijawab di kolom chat juga. Atau memang sebelumnya sudah pernah bergabung di seminar ASMI buat Your Talent DNA? Boleh dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Baik, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di ASMI buat Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan
serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Isya sebagai Talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini yaitu Dr. Wiharti Intan Permatasari. Beliau merupakan dokter di Klinik New Permata Medika Brebes yang juga merupakan ISQ hipnoterapis serta sedang menjalani studi psikologis klinis. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengobati dengan kekuatan talenta. Assalamualaikum Coach Isya dan Dr. Intan. Assalamualaikum Mas Fahru. Gimana kabarnya Dr. Intan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Coach Ica. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahru dan Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah semangat pada pagi hari ini. Ya, sudah siap sharing untuk pagi hari ini ya dok ya? Siap, insya Allah. Baik. Izin Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Dr. Intan. 10 top talentnya adalah signifikan, fleksibel, fixer, troubleshooter, self-confident, intuitif, kontemplatif, personalizer, optimizer, dan artikulatif. Dan bottom 5 talentnya adalah affectionate, forgiving, authoritative, equitable, dan convincing. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, harap ikuti sampai akhir acara berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free life tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode yang ada pada tampilan layar Bapak Ibu sekalian. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Ica. Baik, terima kasih Mas Fahru. Selamat pagi Bapak Ibu, para talented people. Ya, selamat pagi Dr. Intan. Selamat pagi Coach Ica dan Ya, Bapak bagaimana Ibu semua. kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Semoga begitu juga ya dengan Coach Ica ya Iya, dan Bapak Ibu alhamdulillah. semua pagi hari ini. Ya, di dalam Zoom ini juga sudah hadir bersama kita gurunda kita Dr. Ari Ginanjar Agustian, Dok. Selamat pagi, Dok. Bapak, terima kasih sudah mau hadir di pagi hari ini, Bapak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari Ginanjar. Masya Allah, tabarakallah, suatu kehormatan pagi hari ini. Saya dan Bapak Ibu semua bisa berjumpa dengan Bapak Ari Ginanjar. Terima kasih banyak. baik, Bapak Ibu, para talented people, di sini kita bisa melihat ya bahwa ada beberapa talent, tipe talent yang bisa kita lihat dari top talent dan bottom talentnya Dr. Wiharti Intan Permatasari. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, kita melihat ada 3 tipe warna di sini, berwarna biru, merah, dan juga kuning. Nah, Bapak Ibu, untuk kita lebih tahu nih apa sih yang membedakan warna biru, kuning, dan merah ini, dan untuk memaknai apa sih masing-masing warna ini tergolong ke dalam hal apa sih gitu ya. Nah, kita mungkin akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat dari Bapak Ari Ginanjar Agustian untuk kita mengenal lebih dalam terkait 3 tipe talenta tersebut. Silakan Mas Faru. Ada 45 talent DNA.
Dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, oke baik. Tadi kita sudah mendengar ya penjelasan 3 tipe warna di talent DNA, yaitu berwarna biru, merah, dan kuning. Nah, di sini kalau kita lihat dari top talent Dokter Intan dan juga bottom talentnya itu ada beberapa tipe warna nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambaran singkat terkait Dokter Intan, di mana di sini kita bisa melihat seperti apa sih seorang Dokter Intan itu gitu ya. Nah, di sini boleh, Dok, kita bacakan sedikit nih, Dok, dari dokter membacakan secara singkat bagaimana top talent-nya Dokter Intan dan juga bagaimana bottom talent-nya. Silakan, Dok. Oh, oke, baik. Mm. Jadi untuk saya talentnya kemarin hasilnya ya, itu yang pertama yaitu signifikan, kemudian juga fleksibel di nomor 2, nomor 3 ada fixer, kemudian ada troubleshooter, selanjutnya ada self-confident, intuitif, kontemplatif, personalizer, optimizer, artikulatif, itu ada di atas ya, 10 atas. Dan yang bottomnya itu ada affectionate, forgiving, authoritative, equitable, dan convincing. Nah, gambaran dirinya bisa juga dibacakan nih, Dok, seperti apa supaya kita tahu nih seperti apa sih Dokter Intan itu gitu ya. Oke, baik. Jadi di sini hasil yang saya dapatkan kemarin setelah mengisi live tool ya, talent DNA. Di sini disebutkan bahwa saya mampu berkontribusi dan memberikan dampak dan mampu beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi. Mampu menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi serta mendeteksi akar masalah. Saya juga mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam. Hal lain dari saya yaitu mampu menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik, serta menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis. Oke, kalau bottomnya ini yang memang saya butuh effort saat melakukannya ya. Ini saya adalah bukan seseorang yang secara alami memberikan dukungan moral kepada orang lain, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta bertindak tegas dan memberikan penilaian dan sanksi. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus melakukan segala sesuatu secara konsisten, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Dokter Intan. Nah, Bapak Ibu, untuk kita tahu nih menggali lebih dalam terkait top talent dan bottom talent Dokter Intan ini, kita selama 20 menit ke depan akan mempraktekkan 7 langkah talent DNA coaching yang membantu Dokter Intan bisa mengatasi situasi-situasi yang mungkin beliau sedang hadapi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah 7 langkah yang akan kita gunakan untuk 20 menit ke depan, yaitu di mana kita mulai dari langkah pertama dulu ya Dokter Intan ya. Baik. Baik. Nah, langkah pertama nih Dok, tantangan apa sih yang saat ini sedang Dokter Intan sedang hadapi dan ingin segera diselesaikan nih Dok? Baik. Jadi memang cita-cita saya memang dari kecil itu adalah untuk menjadi seorang dokter sebetulnya.
Bahkan Hmm. kayaknya dari ini ya, dari lahir mama saya doktrin bahwa mama pengen jadi seorang dokter. Alhamdulillah cita-cita mama saya terwujud dan memang saat ini langkah selanjutnya, cita-cita selanjutnya adalah saat ini kan saya ada di daerah, Mm-mm. yaitu daerah Brebes. Ya. Jadi di daerah Brebes, di daerah banget masih masuk gitu. Jadi selama ini Allah memberikan kesempatan untuk saya untuk membantu masyarakat berkaitan dengan kesehatan di daerah tersebut. Hmm. Di lokal ya, cakupannya di daerah. Nah, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan ESU hipnoterapi. Jadi ESU hipnoterapi di sini melengkapi keilmuan saya. Jadi alhamdulillah bisa membantu sebetulnya secara fisik maupun mental. Nah, seiring perkembangan waktu dan zaman saat ini kan memang eranya era digital, kemudian juga ya masyarakat dari seluruh bagian itu bisa terkoneksi. Maka dari itu memang cita-cita saya sebetulnya adalah ingin membantu lebih banyak lagi masyarakat selain memang di daerah di Brebes di daerah saya yang mampu secara luas membantu banyak orang dengan keilmuan yang Allah titipkan, yaitu ya salah satunya ESG hipnoterapis ini. Dan kebetulan kemarin yang saya hadapi tantangannya adalah memang saya masih adaptasi ya untuk masuk ke dalam ranah media sosial. Jadi memang saya alhamdulillah sudah dua bulan ini mencoba untuk belajar konsisten di live streaming di TikTok. Dan memang Senin kemarin itu kan saya ingin mengajak teman-teman di live TikTok itu untuk bisa healing bersama seperti itu. Nah, kemudian saya ambillah seorang staff saya untuk bantu saya untuk handle di admin. Nah, saya yang live streaming mengenalkan ESG hipnoterapi melalui TikTok. Kemudian ada admin saya yang memang untuk ya memberikan informasi kalau ada yang memang berniat untuk mengikuti acara ini. Nah, seiring berjalannya waktu saya ya percaya saja dengan dia. Begitu Hmm. H-1 saya coba follow up gimana saya nanya ke admin, ternyata di luar ekspektasi. Ternyata klien-klien yang seharusnya direspon itu tidak direspon selama 1 minggu. Dan itu yang membuat saya, waduh, akhirnya yang seharusnya hari Senin kemarin ada healing bersama, jadi bukan webinar tapi lebih ke terapi bersama gitu ya, bareng-bareng banyak Mm-mm. orang. Akhirnya harus di-reschedule ulang dan itu sebetulnya membuat saya nggak enak dengan orang-orang yang sempat menghadiri live streaming saya. Tantangannya yang saya hadapi itu sih saat ini. Oke, baik dokter. Nah, kalau kita lihat nih talented people saat dokter Intan mengungkapkan bahwa beliau ingin bagaimana bisa memberikan kontribusi dampak pada masyarakat luas, lebih luas lagi supaya bisa membantu gitu ya dok ya. Itu sebenarnya terdorong dari talenta signifikannya dokter Intan tuh dok. Jadi dokter itu bagaimana sih apa yang sudah dokter dapatkan itu bisa juga bermanfaat, berkontribusi juga nih buat masyarakat luas gitu ya. Lebih luas lagi bahkan bukan hanya di Brebes gitu ya dok ya. Kalau bisa lebih luas cakupannya lebih luas gitu. Itu adalah salah satu yang mendorong itu adalah talenta signifikannya dokter Intan begitu ya dok ya. Nah, mungkin tadi kita dapat nih beberapa hal nih. Kita mungkin bisa masuk ke langkah kedua nih dokter Intan. Nah, dokter Intan, kita mau tanya lagi nih. Mana sih di antara top 10 talent DNA dokter Intan yang kemungkinan saat itu sedang digunakan nih secara berlebihan sehingga menurut dokter itu menjadi hambatan saat mengatasi tantangan tersebut karena bisa jadi itu adalah blind spot ya karena selama ini tidak kita sadari itu yang terjadi gitu. Mungkin kita bisa cek top talentnya dokter Intan lagi Mas Fahri. Silakan dok. Baik, di sini sih saya menyadari sih bahwa saya terlalu fleksibel. Itu yang top up di kepala saya ya, kenapa Hmm. ini bisa terjadi. Seperti itu dan memang di kehidupan yang lain memang juga
ternyata fleksibel ini memang sering banget hadir dan kayaknya berlebihan. Hmm, gimana tuh dok? Jadi ya saya menyadari nih, saya tuh orangnya ngalir banget. Ya ngalir, Hmm, misalkan ada sesuatu yang saya inginkan, seharusnya hari ini saya garap, terus belum bisa digarap, ya masih ada hari esok lah, gitu. Itu kayaknya terlalu fleksibel ya jatuhnya. oke. Ada lagi nggak dok yang kira-kira sepertinya ini nih yang terlalu saya gunakan berlebihan nih saat itu gitu? Mmm, ada sih, tapi, ini ya, lebih ke personalizer, tapi nggak setinggi fleksibel sih. Gimana tuh dok personalizer saat itu seperti apa kira-kira dok? Jadi, apa ya, merasa mengerti mengerti orang tersebut, kenapa dia Hmm, melakukan itu. mm-mm. Kadang memang tidak diiringi dengan di ini ya, ditabayunkan, maksudnya di cross check gitu. Apakah benar dia seperti itu gitu. Seharusnya memang lebih lebih di cross check lagi. Tapi antara ini dengan antara personalizer dengan fleksibel memang lebih lebih kuat yang fleksibel sepertinya. Fleksibel. Mm-mm. Mhm. Nah, karena dokter Intan juga punya intuitif nih dok di sini ya, mungkin kita juga Mhm. bisa melihat nih. Jadi karena dokter Intan itu ngerasa udah sangat mengenal stafnya, Oh iya, betul. jadi kadang oh ini nanti aja bisa nih, nanti kita tanya gitu. Jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu ya dok ya, Iya, betul betul. Salah satunya tanpa juga intuitif. divalidasi dulu. Ternyata Betul si betul. stafnya dokter Intan ini mungkin lebih butuh dikawal nih dok setiap harinya gitu ya. Gitu Betul nggak sih dok? betul. Iya iya, betul betul. Heeh. Nah, baik Dok, kita mungkin, masuk ke tahapan ketiga nih ya Dok ya. Silakan Mas Faru. Nah, langkah ketiga nih Dok, kira-kira dari top 10 talent yang Dokter Intan tadi, mana sih yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan tadi nih Dok? Blind spot tadi kan, tadi Kak Dokter bilangnya terlalu Mhm. fleksibel, terus juga kadang personalizer dan kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan, yaitu intuitif. Iya, Ada ya nggak intuitif. dok yang di antara top talent ini yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan tadi atau blind spot tadi? Boleh Mas Faru di next? Ya, gimana nih dok? Lebih ke fixer ya, terus Oke. troubleshooter Hmm, dan optimizer ya. Oh, oke. artikulatif juga bisa. Hmm, gimana tuh dok? Caranya? Jadi fixer, troubleshooter, personalizer, dan artikulatif bisa digunakan di mana nih dok? Mhm. Kombinasinya. Jadi memang, iya, langkah ke depan sih memang dengan talent ini saya seharusnya bisa menggali nih, apa yang mendasari dia melakukan itu. Karena kan basic-nya tiap Hmm, orang kan, melakukan perilaku itu kan biasanya ada sesuatu di baliknya. hmm, Memang saya harus, tidak menggunakan intuitif banget ya, tapi lebih ke menggali, mencari sebetulnya akar masalahnya apa sih. hmm, Dan ya fixer, menggunakan fixer mengatasi itu. hmm, Nah, di sini ada, optimizer juga. Optimizer berarti kan mengoptimalkan, bakat atau kemampuan si dia nih, hmm, hmm, staf saya ini agar dia bisa memaksimalkan, potensi atau talent-nya dia sehingga dia bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan hmm, kemarin atau ya bahkan lebih baik lagi gitu, hmm, hmm. melakukan langkah perbaikan untuk yang sudah dia lakukan kemarin. Oke, Jadi berarti lebih ke fixer, heeh, satu lagi artikulatif troubleshooter. tadi, Oh Dok. iya, artikulatif. Jadi, lebih ke ini ya, lebih ke mungkin ini juga karena langkah saya masih adaptasi. Ini kan memang Hmm, dalam dunia saya dalam 2 bulan ini, menggunakan TikTok ini kan, live streaming, kemudian juga, mm-mm, mau merencanakan, apa namanya, healing yang bersama itu kan memang baru awal nih. Jadi memang perlu disampaikan lebih detail lagi, apa yang bisa membuat dia lebih mau masuk ke dalam, program ini gitu. Jadi mm-mm. agar dia muncul motivasinya bisa dengan, dibantu dengan artikulatif gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Intan. Nah, mungkin selanjutnya kita Sama-sama. ke tahap berikutnya nih, Dok. Baik. Nah, dari tahap keempat nih, Dok. Dokter kan kita sudah melihat nih ya, ada bottom talent 41 sampai 45. Mana sih saat itu yang menghambat Dokter Intan untuk mengatasi tantangan tersebut gitu? Baik. Yang menghambat ya, Mm-mm. otoritatif saya di bawah, sama Hmm, affectionate saya di bawah. mm-mm. Lebih ke itu sih. Iya, berarti karena dokter itu otoritatif di bawah dan affectionate di bawah, itu terkadang sangat Mm-mm. sulit buat dokter untuk apa ya namanya Tegas. memberikan sanksi tegas gitu ya. Iya, Sulit untuk tegas gitu. iya. Bet Udah kayak gitu tadi fleksibel kan, jadi ah, udah ngalir aja gitu dok ya jadinya. iya, jadi ngalir. Udah kurang tegas, ngalir aja ya kan. Ini Heeh. mungkin yang ini ya. Terus mungkin Heeh. pendekatannya juga nggak bisa yang bermanis-manis gitu ya dok ya. Betul. Nggak bisa Sangat yang sulit. dalam gitu. Mm-mm. Mungkin mengenal, cuman ya udah mengenal Ya, aja, betul. tahu aja gitu. Dan Lebih ke taunya itu terkadang personalis. lebih Mm-mm. personalizer dan taunya itu terkadang terlalu cepat mengambil kesimpulannya karena intuitif juga nih ya dok ya. Mm-mm. Betul, betul, betul. Oke, berarti tadi di otoritatif sama affectionate ya dok, dok ya. Mm-mm. Nah, kita next nih dok, tahapan selanjutnya nih. Baik. Tahap kelima, sekarang di antara top 10 talent DNA tadi, selain tadi kan dokter udah bilang tuh ya, yang di awal tuh ada troubleshooter, fixer, optimizer, itu bisa mengobati si yang berlebihan. Nah, yang bottom talent ini bisa diobati dengan yang mana lagi nih dok? Dari yang top 10 tadi. Tapi selain yang tadi udah sebutin ya Oh, dok ya, oke, ada nggak siap. kira-kira? Mm-mm. Jadi untuk menyeimbangkan otoritatif dan Ya, affectionate yang di bawah ya. affectionate. Jadi Betul. affectionate ini bisa ini sih diseimbangkan sama personalizer ya. Jadi walaupun Hmm. saya tidak begitu dalam mengenal seseorang, maksudnya bukan begitu dalam, nggak bisa merangkul gitu dalam Hmm. cara eh, dekat banget gitu ya. Mm, 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 Tapi mm, saya mengenal dia personalizer. mm. Kemudian, Kemudian juga otoritatif ini lebih ke mungkin optimizer ya. oke oke. Optimizer-nya Kayak ya dok ya, yang mhm. dimanfaatkan. Betul betul. Jadi dokter sama-sama membantu dia gimana caranya supaya kita sama-sama nih mengoptimalkan apa yang kita punya untuk supaya hasilnya nggak kayak gini lagi gitu ya dok ya. Betul, betul. Eh, jadi walaupun tidak bisa tegas tapi tahu nih step-step yang harus kita ambil gitu ya dok ya. Betul. Oke baik. Nah kita izin lanjut lagi nih dok langkah ke-6. Oke, siap. Nah, coba dok susun kembali top 10 talent DNA dokter tadi sesuai apa yang ingin dokter capai. Jadi kan setiap situasi, setiap masalah itu mungkin saja mesti menggunakan talenta urutannya berbeda-beda tuh dok. Kalau tadi kan Betul. fleksibelnya dokter ada di nomor 2 tuh. Jadinya signifikannya udah dapat nih, signifikannya di depan gitu ya, pengen memberikan kontribusi gitu. Tapi fleksibelnya nomor 2 tuh saat itu gitu. Nah, Iya, iya, gimana nih iya. dok? Urutannya gimana nih baiknya? Tapi urutannya tetap di top 10 itu ya dok ya. Mungkin kita yang mana Oke. dulu yang kita dulukan. Nah, itu mungkin yang lain-lainnya bisa kita jadikan di bawah dulu deh saat itu gitu. Mana nih dok? Oke. Boleh kita next Mas Fahru? Nah, gimana nih dok? Jadi Mana tetap dulu nih jadi yang duluan? dari 1 sampai 10 tapi diacak Mm-mm. gitu ya. Diacak, tapi yang pertama dulu Oke. saat itu harusnya apa nih dok? Mohon maaf, mohon maaf. Oke, yang pertama mungkin tetap signifikan ya. Hmm. Kemudian karena signifikan ini kan agar tetap bisa mau berkontribusi dengan masyarakat ya Mm-mm. luas. Mm-mm. Kemudian fixer bisa jadi. Mm-mm. Kemudian troubleshooter juga boleh nomor 3.
Mm-mm. Nomor 4-nya self confident. Nomor 5-nya optimizer. Nomor 6 artikulatif. 7 personalizer. 8 kontemplatif dulu. Ke-9 intuitif, kemudian yang terakhir baru yang fleksibel. Oke, jadi kita ulang ya dok ya. Signifikan dulu, Signifikan kemudian dulu. fixer, kemudian Mhm. troubleshooter gitu dok. Troubleshooter. Troubleshooter, aku coba tuliskan di chat ya dok ya. Oke, siap. Lalu setelah troubleshooter apa lagi nih dok? Self confident tadi. Itu self confident, Self-confident, kemudian optimizer dulu. optimizer dulu, Kemudian personalizer, personalizer, kemudian artikulatif, artikulatif, kontemplatif, kontemplatif, intuitif, intuitif, sama terakhir fleksibel. fleksibel. Oke. Oke, berarti ini udah ya dok ya. Kita coba. Nah, kita coba ke yang next nih dok. Aku coba enter ya tadi susunan dokter yang terbaru Oke. di chat. Nah, nanti kita next ke langkah ke-7 nih dok. Oke. Nah, nah, di langkah ke-7 ini coba dokter tempel susunan baru talan DNA tadi sesuai dengan target yang ingin dicapai. Tadi kan targetnya pengen eh tadi tuh jadi terjadi lah gitu ya hal yang tadi dokter Terjadi, betul. Jadi nggak di harapannya reschedule bisa. lagi gitu dengan peserta yang memang banyak gitu ya dok yang mendapatkan Betul, manfaat itu gitu ya dok ya. Nah, betul. sekarang coba dokter baca kembali nih susunan talent DNA tadi nih dok dengan suara keras Oke. gitu. Yang pertama signifikan, kemudian Mm-mm, fixer, mm-mm, troubleshooter, yang keempat self confident, yang kelima optimizer, yang mm-mm. kelima personalizer, yang keenam artikulatif, 7 kontemplatif, 8 intuitif, 9 fleksibel. Oh, saya Nah, ini salah mungkin 10 ya. rankingnya ya. 10 ini ya. Oke, siap. Oh gitu. Gitu ya dok ya. Jadi Oke, mungkin baik. bisa diingat-ingat lagi nih. Oh saat ini saya harus menggunakan fixer saya duluan, troubleshooter saya duluan. Jadi fleksibelnya dibawahin dulu nih gitu. Agak ditekan dulu gitu dok ya. Betul. Nah itu mungkin bisa tuh dok. Jadi di beberapa kesempatan diingat lagi nih mana dulu yang saya harus mulai gitu ya dok ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah mungkin ini bisa disimpan nih dok ya. Si Oke, urutan siap. terbaru ini ya dok ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Iya, selama ini fleksibel taruh di atas. Fleksibelnya di atas ternyata dok ternyata. Nah, mungkin kita masuk ke kesimpulannya nih Mas Fahru. Nah, Bapak Ibu, mungkin semua masalah itu juga sebenarnya bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau proporsional. Gitu ya Dokter Intan ya, seperti Betul, betul. kita tidak sadar bahwa talenta yang kita miliki ternyata masuk ke dalam blind spot, terlalu berlebihan kita fokusnya ke arah itu. Dan solusinya ternyata juga ada di talenta Bapak Ibu sendiri nih, begitu ya. Jadi ternyata kita bisa mengatur kita saat ini harus menjadi orang yang seperti apa dulu nih, apa dulu yang bisa kita tekan gitu ya dokter ya. Betul, betul. Untuk bisa kita lebih tahu mana yang mungkin sebenarnya bisa membantu kita, mendorong kita agar tantangan-tantangan tadi bisa terselesaikan lebih baik. Nah, mungkin terima kasih Dokter Intan atas sesinya pagi ini ya dok ya. Sudah Sama-sama, sangat Coach membantu Isa. kami Iya. banget Dokter Intan untuk Dan sharing Bapak dulu Ibu dong. semua. Dokter Intan, Assalamualaikum. Wah, Pak Ari, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak. wabarakatuh. Masya Allah, saya Pak Ari. tabarakallah. Ari. Terima kasih Dokter Intan. Dokter Intan sharing dong, bagaimana rasanya di coaching barusan? Alhamdulillah jadi ini Pari terbuka ya. Jadi selama ini ya saya menyadari bahwa
ya fleksibel saya ini terlalu tinggi, Pak Ari. Jadi, itu yang membuat saya ya seperti kemarin gitu. Jadi itulah tantangannya. Kemudian setelah di-coaching saya terbuka, oh ternyata ini solusinya itu sebetulnya bisa solusinya tuh bukan dari luar, Pak Ari, tapi dari dalam diri kita. Dengan talenta-talenta yang lain yang sebetulnya bisa melengkapi kekurangan tadi. Seperti itu, Pak Ari. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Sekarang, Masya Allah, tabarakallah, sangat sangat luar biasa tuh ini, Pak Ari. makasih Dr. Intan. Salam ke suami. Sama-sama. Eh, Siap. jadi Baik. 7 langkah itu Dr. Intan bisa pakai, bisa ambil untuk pasien-pasien. Jadi ini adalah langkah coaching yang super efektif, sehingga pasien-pasiennya tinggal dikasih, dibacakan, sehingga langsung jadi coach dalam waktu singkat. Jadi cuma berapa? 15 menit orang sudah dapat talentnya. Nah, saya pengen Dr. Intan adalah orang yang pertama ini sebagai coach dari talent DNA di wilayahnya gitu. Selamat ya Dr. Intan. Terima kasih, Pak Ari. Insya Allah ini memang sebetulnya diperlukan sekali, Pak Ari, karena sebetulnya orang-orang itu banyak yang mengira tantangannya itu dari luar, terus solusinya juga dari luar. Padahal dengan mengenal talent DNA kita bisa mengetahui bahwa iya ternyata memang bisa jadi hal itu terjadi karena memang ada sesuatu yang diperbaiki dari diri kita dan sumber solusi terbaiknya ya memang dari dalam diri kita sendiri seperti itu, Pak Ari. Terima kasih banyak, Pak Ari. Nah, sama-sama. Sekarang Dr. Intan sudah waktunya untuk menolong dan mengcoaching orang-orang di daerahnya, di kliniknya. Terima kasih, selamat, sukses selalu. Salam dari Terima Umi kasih, Linda. Pak Ari. Iya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Ari. Salam juga untuk Umi Linda dan Oma Ana, Masya Allah. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak sudah membantu menciptakan talent DNA ini ya Bapak Ibu ya. Karena dengan talent DNA ini kita bisa lebih tahu nih apa sih talenta-talenta kita dan sebenarnya masalah-masalah itu bisa diatasi ya Dokter Intan ya dengan talent DNA kita Betul. sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu, para talented people, kita juga bisa membantu nih rekan, saudara, kakak, adik, pasangan, pimpinan atau anggota tim kita untuk sukses dan berhasil. Caranya, ajak mereka untuk mengisi talent DNA dan kemudian kita bisa lakukan 7 langkah coaching talent DNA seperti tadi. Mudah ya Bapak Ibu ya, hanya 7 langkah itu nanti mereka akan menggali sendiri di talenta-talenta mereka yang sebenarnya bisa menjadi obat gitu ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menguasai ilmu talent DNA dan juga sekaligus menjadi afiliator atau representatif talent DNA, silakan Bapak Ibu bisa bergabung di program menjadi guru talenta. Bapak Ibu bisa scan untuk mendaftar ya, untuk ke dalam program guru talenta. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu, sesi ini saya kembalikan kepada Mas Fahri. Baik, terima kasih Coach Isya dan Dokter Intan sudah berkenan sharing ya. Sungguh 7 langkah yang luar biasa ya, yang sangat powerful bisa menyelesaikan problem yang kita miliki gitu ya. Terima kasih juga sekali lagi untuk Dokter Intan untuk sharingnya. Nah, Terima kasih kembali Mas Fahru dan Bapak Ibu semua. siap. Nah, sebelum menutup acara, izin Dokter Intan, saya bertanya, sekiranya apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Dokter Intan rasakan nih? Mungkin boleh dijawab Dokter Intan, monggo. Jadi manfaatnya itu banyak ya, Mas Fahru. Jadi yang pertama tadi seperti yang Bapak Ibu sudah lihat sendiri ternyata memang tadi bisa jadi sumber utama kenapa sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita sebetulnya dari diri kita sendiri. Dan kadang kita tidak menyadarinya. Nah, kita akan sadar penuh aware setelah memang mengisi live tool ini. Dan ternyata iya itu tidak disadari ternyata solusinya itu benar, solusi itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri, bukan selama ini kan orang-orang banyak yang salah nih, mencari solusi itu di luar daripada dirinya.
ternyata ternyata solusinya itu dan semua akar masalahnya itu ada dalam diri. Jadi ini sangat membantu untuk mengenali diri kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, jujur sih, ini saya dan suami saya sudah mengisi, suami saya juga mengisi. Selama ini kalau sebelum mengisi itu kan ada sesuatu yang, eee, kita anggap itu benar dan keinginan kita kan untuk, suami itu mengikuti kita, ya nggak sih? Bener nggak sih ini, di sini kan banyak ibu-ibu ya, biasa kan suami kan, pengen suami itu, "Ini tuh bener loh, tapi suami kok nggak ikut?" Gitu kan. Kesannya salah, ternyata bukan dari itu, ternyata ini bisa jadi karena talent-nya berbeda. Di sini ada talent yang memang sangat berbeda antara saya dan suami ternyata. Jadi saya itu fleksibel dan suami perfeksionis, iya kan? Jadi suami, pengennya apa gitu kan harus perfect gitu, padahal saya fleksibel. Coba gimana bayangkan kalau tidak mengenal talent masing-masing. Nah, begitu setelah ikut mengisi talent ini jadi paham, oh baiklah ternyata memang berbeda. Jadi tidak bisa juga saya memaksakan suami saya harus seperti saya seperti suami saya. Jadi lebih mengenal lah, seperti itu. Dan ini pun sepertinya kalau tadi dilihat dari, ini ya karena saya berkaitan dengan, staf saya gitu kan, ini juga sangat dibutuhkan oleh, sebuah perusahaan dengan banyak karyawannya, dengan banyak stafnya, yang tentu saja talent-nya kan pasti beda-beda. Kalau memang kok penempatannya tidak sesuai dengan talent-nya, ini juga bisa terjadi seperti apa yang tadi saya alami. Jadi akan sangat 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 membantu jika ya seluruh bagian staf, yang berada di bawah kendali kita itu ya memang harus kita harus tahu talent-nya apa sehingga kita bisa menyesuaikan dengan job desk yang sesuai untuk mereka, seperti itu sih. Dan ini juga saya yakin dan percaya ini juga sangat baik jika anak-anak kita juga mengenal ini, karena ini kan juga berkaitan dengan nanti seperti saya nih, saya menyadari kenapa saya suka membantu orang, kenapa saya sekarang jadi dokter. Karena ternyata talent DNA-nya, ya itu tadi fixer, troubleshooter gitu ya, hal-hal yang memperbaiki. Nah, untuk bagian dokter itu kan yang membantu memperbaiki kesehatan seseorang. Jadi ini tentu saja akan sangat baik untuk menunjang karir anak-anak kita tentu saja. Kiranya seperti itu sih Mas Fahru dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Dokter Intan. Coach Ica, izin ini ada permintaan dari Bapak Eko. Mohon untuk bisa diulang sebutkan kembali apa 7 langkah yang tadi disebutkan. Mungkin boleh dibantu dijelaskan juga, Coach. Oke, baik. Mungkin kita ini dari Bapak Eko ya, Pak ya. Nah, ini nih Pak, 7 langkahnya. Pertama, kita tanyakan dulu tantangan apa sih yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian kita tanyakan kembali di antara talent DNA mana yang digunakan berlebihan. Karena terkadang memang itu adalah top talent kita, tapi ternyata kita secara tidak sadar menggunakan itu terlalu berlebihan sehingga menekan top talent yang lain saat itu terjadi. Kemudian kita tanyakan kembali nih Pak, dari talent DNA 1 sampai 10, apa sih yang kira-kira bisa menjadi obat dari blind spot tadi gitu ya, yang tadi top talentnya terlalu berlebihan, apa sih yang bisa kita tekan dengan talent DNA mana gitu. Lalu langkah keempat, di antara talent dan bottom, kan tadi kita sudah melihat juga nih top talent 41 sampai 45, mana yang kira-kira juga berpotensi menghambat saat itu nih Pak gitu. Kemudian yang kelima, kita cari lagi dari top talent 1 sampai 10, mana yang kita bisa gunakan untuk mengatasi hambatan tadi. Kemudian kita susun kembali, karena bisa jadi berbeda situasi, kita berbeda nih susunan talenta yang bisa kita gunakan pertama kali, begitu Pak. Nah, kemudian kita bisa ulang-ulang terus nih, kita tempel top talent kita, susunan yang baru kita tempel, terus kita ulang-ulang, oh saat ini saya harus ini duluan nih, gitu. Gitu tuh Pak Eko. Siap, terima kasih Pak Eko. Silakan Mas Waru. Baik,
Ya, baik, terima kasih Coach. Eh, Mungkin terakhir nih Coach, sebelum kita menutup nih, Hmm. Ya, sekiranya sebagai closing statement nih, apa hmm. manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Mungkin Oke, bisa dijawab baik. Coach. Siap. Tadi kita juga sudah mendengar banyak dari Dokter Intan ya. Jadi Bapak Ibu dari diskusi ini kita bisa melihat banyak sekali manfaat talent DNA. Jadi mungkin kita bisa simak secara singkat terlebih dahulu video singkat dari Bapak Dokter Ari Ginanjar Setia. Silakan Mas Faru. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ya berapa banyak orang yang tidak kenal dengan dirinya, suami dan istri yang tidak saling memahami pasangannya, orang tua yang juga kadang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, lalu juga ada rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talenta dirinya. Dan dengan talenta DNA kini, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Lalu juga dengan talent DNA, semakin banyak juga pasangan keluarga yang hubungannya lebih harmonis dan juga semakin banyak juga organisasi yang bisa berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ahari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Baik, terima kasih Coach. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada gurunda kita, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian yang sudah berkenan hadir dan menyapa langsung kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Gurunda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bintang tamu kita yang luar biasa, Dr. Intan. Terima kasih banyak untuk kisah inspiratifnya. Terima kasih Dokter, Dokter Intan, terima kasih semua. Sama-sama Fahri Terima Ginanjar, kasih Masya Allah suatu Bapak. kehormatan buat saya Fahri. Terima kasih Coach Ica dan Mas Fahru dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Dr. Intan. ya terima kasih juga Coach Ica sudah menjadi fasilitator di pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Bagi Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu, para talented people semua juga bisa membantu rekan, saudara, kakak, adik, pasangan, pimpinan, atau anggota tim untuk sukses dan berhasil. Caranya, ajak mereka mengisi talent DNA dan kemudian lakukan 7 langkah coaching talent DNA seperti yang kita saksikan tadi. Apabila Bapak Ibu ingin menguasai ilmu talent DNA dan juga sekaligus menjadi afiliator atau representatif talent DNA, silakan bergabung di program Menjadi Guru Talenta. Silakan Bapak Ibu dapat scan barcode yang ada di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu.
Talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuan terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut ini. Tapi masih bingung. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya. Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. dengan talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih atas waktunya, talented people. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pagi hari ini. Dan video tadi adalah video tutorial. Jika Bapak Ibu masih ada yang belum mengerti, mungkin boleh ditanyakan di kolom chat, Bapak Ibu. Monggo. Oke, sepertinya sudah jelas ya, Bapak Ibu. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi! Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.